Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Melihat perlengkapan perak, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum gembira. Meskipun nilainya sangat rendah dan sangat tidak lengkap, jelaslah bahwa ini sudah menjadi hukum waktu yang lengkap. Putar roda gigi searah jarum jam untuk mempercepat waktu. Putar gigi berlawanan arah jarum jam untuk memulai perlambatan waktu. Roda gigi memiliki total 5 gigi, dan setiap gigi memiliki kekuatan yang berbeda. Dari lambat ke cepat, mereka adalah waktu mundur, waktu melambat, waktu berhenti, waktu dipercepat, dan waktu berlalu. Putar persneling, dan waktu di Suantian akan terus berubah antara cepat dan lambat. Coba putar gigi menjadi 3 kali lipat percepatan. Dalam sekejap, kecepatan pusaran kacau di bawah meningkat 3 kali lipat. Jika roda gigi diputar ke arah yang berlawanan dan roda gigi diputar ke posisi roda gigi yang melambat 3 kali lipat, kecepatan soket putar yang kacau dengan cepat dikurangi menjadi sepertiga dari aslinya. Dengan senyuman haha, Zhu Hengyu melemparkan ke 376 batu tao yang kosong ke dalam pusaran kekacauan. Setelah itu, Zhu Hengyu menyesuaikan persneling waktu menjadi 3 kali lipat. Tiba-tiba, kecepatan menderu dari pusaran yang kacau meningkat 3 kali lipat. Kecepatan membusuk dan menyerap batu Dougite juga menjadi 3 kali lipat. Setelah lebih dari 3 jam, akhirnya, semua batu Daowen membusuk dan diserap. Sejauh ini, kekuatan langit di dalam Suantian telah mencapai 388. Dengan begitu banyak kekuatan Dao Surgawi, cukup bagi badan hukum Suantian untuk terus melepaskan 388 lotus pedang berdaun 9. Melihat dunia Suantian yang mulai terbentuk dengan gembira, Zhu Hengyu diam-diam bersukacita. Meskipun, penduduk desa di medan perang yang runtuh hanya memiliki kecerdasan, bukan kebijaksanaan. Namun, Zhu Hengyu masih memperoleh banyak manfaat dari runtuhnya medan perang. Selain itu, Zhu Hengyu dapat memastikan bahwa manfaat serupa tentu lebih dari ini. Selama dia belajar dengan cermat, pasti akan ada lebih banyak lagi. Sebulan kemudian di medan pertempuran Aoki, Zhu Hengyu dan Liu Mei kembali ke kota Tiandu. Tapi kali ini, Zhu Hengyu tidak kembali ke desa Huahai. Sebaliknya, mereka tinggal di kastil selama beberapa hari, dan kemudian bersama dengan Liu Mei, keduanya memasuki medan perang yang runtuh pada saat bersamaan. Tapi kali ini, Zhu Hengyu mengatur badan hukum Suantian. Sekarang, di dalam badan hukum Suantian, sudah ada 4 atau 5 inti bintang kosong. Tidak peduli berapa banyak kristal kacau yang ditanam, tidak ada pedang yang rusak atau baju besi yang rusak yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, lebih baik menyimpan semua kristal yang kacau, dan membeli beberapa barang yang lebih berguna saat dibutuhkan di masa depan. Perlu disebutkan bahwa, tubuh Suantian Dharma tidak memiliki kebijaksanaan, hanya kecerdasan. Meskipun serangkaian tindakan dapat dilakukan sesuai dengan pengaturan Zhu Hengyu, dia tidak menyadarinya. Semuanya dilakukan sesuai dengan pengaturan Zhu Hengyu. Cahaya putih menyala. Untuk ketiga kalinya, Zhu Hengyu memasuki medan perang runtuh tingkat kedua. Pada saat yang sama, Liu Mei juga memasuki medan perang runtuh tingkat pertama. Memasuki medan perang yang runtuh, Zhu Hengyu bergegas ke bengkel untuk pertama kalinya. Menjauh. Melihat Zhu Hengyu datang, pandai besi itu segera memanggil Zhu Hengyu dengan senyuman di wajahnya. Saat dia berjalan mendekat, Zhu Hengyu bertanya dengan penuh harap, berapa butir batu yang bisa saya temukan? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, pandai besi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, dan kemudian berkata dengan senyum masam, kamu telah membeli semua batu tao saya, dan saya membeli semua batu tao di desa dan menjualnya kepada Anda. Dalam waktu singkat, saya khawatir tidak ada Dao Wensi di sini untuk menjual Anda. Mengernyitkan alisnya, Zhu Hengyu berkata tidak. Kamu mengumpulkannya begitu bersih terakhir kali. Apa kamu tidak melewatkannya? Ya, melihat Zhu Hengyu dengan heran, pandai besi itu berseru, kamu sangat pintar, apakah kamu sudah menebak semua ini? Apa yang sulit ditebak, jika kamu tidak mendapatkan apa-apa, kamu tidak akan begitu bersemangat ketika kamu melihatku sekarang. Lagi pula, seperti katamu, interval waktunya sangat pendek, dan batu itu bukanlah batu di pinggir jalan. Bagaimana mungkin menemukan banyak batu secepat itu? Oleh karena itu, kemungkinan besar batu tao di rumah penduduk desa adalah sesuatu yang tidak Anda beli terakhir kali. Ayo, tunjukkan berapa jumlahnya. Mengangguk, pandai besi itu berbalik dan membuka kotak kayu itu. Melihat sekeliling, ada setengah kotak kecil dao batu yang ditumpuk di dalam kotak kayu, sekitar 120 buah. Hehe tersenyum dan melihat ke arah Zhu Hengyu, pandai besi itu berkata, ini ditambah yang saya berikan kepada Anda pada dasarnya tepat 500 yuan, apakah Anda menghitung dengan benar? Menghadapi kata-kata pandai besi itu, Zhu Hengyu tertawa dan menyimpan batu tao di dalam kotak.
Apakah ada yang benar atau salah, jika orang lain tidak percaya padaku, bisakah aku tetap tidak mempercayaimu? Hehe. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pandai besi itu tertawa. Menyentuh kepalanya yang botak, pandai besi itu berkata, tapi kemudian, aku khawatir tidak akan ada Dao Shishi yang bisa dijual kepadamu untuk waktu yang lama. Batu-batu Tao yang terkumpul di desa selama ribuan tahun sekarang bersama Anda. Jika Anda ingin menemukan begitu banyak, saya khawatir Anda harus menunggu ribuan tahun. Mengangguk dengan jelas, Zhu Hengyu berkata, tidak masalah, jika Anda memiliki kesempatan, bantu saya menemukan lebih banyak, sebanyak yang Anda inginkan. Ya, mengangguk dengan penuh semangat, pandai besi itu dengan senang hati setuju. Lagi pula, meski jenis batu ini langka, itu tidak berharga. Terutama tidak berguna. Ambil 500 batu Daowen ini sebagai contoh, hanya 5 di antaranya yang mengandung hukum. Rasio sebenarnya hanya 1%. Jika bukan karena kebutuhan mendesak Zhu Hengyu akan kekuatan surga, itu benar-benar akan menjadi kerugian besar. Sepotong 1000 kristal kacau, 500 yuan, itu berarti setengah juta kristal kacau. Untuk mengetahui, mencari di seluruh alam semesta purba, Zhu Hengyu mungkin satu-satunya yang dapat menggunakan dunia langit dan bumi sebagai badan hukum. Yang lain menginginkan hukum surga ini dan kekuatan surga, meskipun itu tidak akan sia-sia, tetapi itu pasti tidak akan berguna. Dan yang terpenting, tidak ada yang tahu apa hukum di batu ini. Tidak ada yang tahu apakah hukum di dalamnya cocok untuk mereka. Karena itu, meskipun Zhu Hengyu mendapat untung besar, itu karena dia memiliki badan hukum Suantian. Jika bukan karena ini, dia pasti sudah menderita hidung bengkak dan hidung bengkak. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pandai besi, Zhu Hengyu tahu bahwa untuk waktu yang lama akan sulit untuk menuai hasil di medan perang runtuh tingkat kedua ini. Selanjutnya, dia tidak bisa lagi tinggal di desa untuk membaca. Dia harus pergi keluar desa untuk mencari tahu bagaimana tentara itu runtuh. Meskipun sulit bagi Zhu Hengyu untuk membunuh seorang prajurit yang roboh, tidak ada masalah untuk menguji kekuatan prajurit yang roboh tersebut. Meninggalkan desa sepanjang jalan, Zhu Hengyu bergegas menuju hutan belantara. Setelah mencari beberapa saat, Zhu Hengyu akhirnya menemukan seorang prajurit yang rusak di sudut yang jauh. Tidak ada yang perlu dikatakan selanjutnya. Dengan bantuan Shen Luo Jielei, Zhu Hengyu menghabiskan 1,5 jam dan akhirnya membunuh prajurit yang roboh itu. Di bawah tes Zhu Hengyu, di medan perang runtuh tingkat kedua ini, vitalitas prajurit yang runtuh adalah sekitar 3.000 orang yang runtuh. 3 kali lebih tinggi dari prajurit yang roboh yang pingsan di medan perang di tingkat pertama. Dalam proporsi yang sama, dapat disimpulkan bahwa vitalitas jenderal yang pingsan adalah sekitar 30.000 pingsan. Setelah hanya sedikit perhitungan, Zhu Hengyu tahu bahwa tidak ada gunanya bagi badan hukum Suantian untuk datang ke sini. Meskipun masing-masing petarung yang roboh di sini akan memadatkan 3 kristal kacau, secara umum itu tidak seefisien dan menguntungkan seperti kelompok yang menyikat di medan perang yang runtuh pertama. Yang paling penting adalah, meskipun dalam medan pertempuran runtuh tingkat kedua, kemungkinan jatuhnya pedang dan baju besi keruntuhan meningkat menjadi 20%. Tapi apakah ini ada artinya bagi Zhu Hengyu? Bagaimanapun, ada menara kebangkitan jiwa, dan setiap putaran Zhu Hengyu menghancurkan medan perang, dia bisa mendapatkan pedang penghancur dan 1 set baju besi penghancur. Oleh karena itu, apakah probabilitasnya 10% atau 20% tidak berguna bagi Zhu Hengyu? Menggelengkan kepalanya dengan kecewa, Zhu Hengyu berbalik dan bergegas menuju desa. Meskipun saya hanya menjelajah sebentar, tapi Zhu Hengyu benar-benar tidak tertarik dengan medan perang runtuh tingkat kedua. Tidak ada gunanya tinggal di sini sama sekali, jadi jangan biarkan begitu saja. Selanjutnya, Zhu Hengyu akan memasuki medan perang runtuh 3 tingkat yang dibuka setiap 3 bulan. Sementara Zhu Hengyu menimbang, raungan tirani datang dari jauh. Mengejar, tangkap aku. Anda tidak harus membiarkan anak iblis ini melarikan diri. Mendengar raungan liar ini, Zhu Hengyu mengangkat kepalanya untuk pertama kalinya dan mengikuti suara untuk melihat ke atas. Saya bisa melihat sosok yang kokoh, melambaikan sepasang sayap iblis, terbang miring di udara. Di belakang dia, seekor gosok dari klan monster dan Bingluan dari klan Feng mengejar dengan kecepatan penuh. Setan gosok, dengan gelombang sayapnya, langsung menggulung ribuan bila angin dan menyapu ke arah Panglima Perang Iblis di depan. Di bawah tebasan bila angin yang mengamuk, dalam sekejap Panglima Perang Iblis itu dipenuhi dengan luka. Pada waktu bersamaan, di tengah teriakan Bingluan, aliran cahaya biru es keluar dari mulutnya, dan terbang menuju Panglima Perang Iblis. Aliran cahaya biru es menyapu seluruh area, dan Demon Warrior dengan cepat menutupi lapisan es. Kecepatan terbang tiba-tiba berkurang drastis. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu tiba-tiba mengerutkan kening. Jelas, ketiganya memiliki tubuh yang semrawut. Mantra yang diluncurkan semuanya didorong oleh kekuatan sumber. Di sini, kita harus fokus pada kekuatan hukum benar-benar tidak bisa mengendalikan kekuatan tubuh pertarungan yang kacau. Kekuatan tubuh yang kacau dapat dengan mudah mematahkan efek kontrol hukum. Namun, tidak dikendalikan bukan berarti tidak dirugikan.
Pisau angin menebas, bahkan jika itu adalah kekuatan besar dari tubuh yang kacau, itu masih akan terluka. Ini seperti pedang besi yang dalam, itu adalah kebenaran yang masih bisa melukai tubuh kekacauan. Yang bisa dihadapi hanyalah efek kontrol. Tetapi itu tidak berarti bahwa bahkan kerusakan pun dapat menjadi kebal. Dan faktanya, bahkan kekuatan hukum, jika tidak bertindak di dalam tubuh pertarungan lawan. Tapi seperti Bingluan ini, lapisan es yang dalam terkondensasi di luar tubuh lawan dan membeku. Bahkan kekuatan tubuh Chaos tidak kebal. Bagaimanapun, lapisan es yang dalam ini tidak dimaksudkan untuk membekukannya, tetapi hanya berfungsi sebagai sangkar es yang dalam, membatasi kemampuan lawan untuk bergerak. Meskipun kekuatan Chaos Warfare dapat memecahkan penjara es dengan kekuatan brutal, apakah itu dapat menerobos tergantung pada apakah penjara es itu cukup kuat. Oleh karena itu, ini bukanlah hal yang mutlak. Menonton pertempuran di udara dengan kekaguman. Untuk sementara, Zhu Hengyu banyak berpikir. Untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu telah mengalami kesalahpahaman, yaitu, kekuatan hukum tidak berguna melawan kekuatan tubuh Chaos. Karena efek hukum bisa kebal terhadapnya, bukankah itu akan ditekan? Tapi sekarang saya ingin, Master nomor 1 Huanggu di masa lalu Huanggu Tiandao. Bukankah hanya mengandalkan hukum surga untuk mengalahkan para pahlawan? Bahkan Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin, ketiga leluhur kuno yang mandul ini, bukankah mereka dihancurkan sampai mati olehnya? Sebenarnya tidak ada apa-apa di dunia ini, itu mutlak. Kekuatan tubuh tempur tertentu, kekuatan fisik mereka sudah kebal terhadap semua pukulan fisik. Tapi nyatanya, benarkah ada kekebalan mutlak di dunia ini? Ambil Perang I sebagai contoh. Saat serangan begitu besar sehingga seluruh dunia hancur. Di mana kekebalan sama sekali. Kekebalan selalu relatif, tidak mutlak. Ketika suhu nyala api mencapai tingkat tertentu, bahkan seluruh dunia akan terbakar menjadi abu. Di mana seseorang bisa benar-benar kebal. Contoh lainnya adalah Xuanbing, ketika suhunya sangat rendah, bahkan waktunya membeku. Bagaimana seseorang bisa benar-benar kebal? Dulu, para dewa kuno dan hukum telapak tangan di langit, siapa yang berani berbicara tentang kekebalan di hadapannya? Jika seseorang benar-benar kebal terhadap hukum, bagaimana mereka bisa menjadi bos Tuhan? Karena itu, apakah efek kontrol hukum bisa kebal? Zhu Hengyu tidak berani membuat kesimpulan untuk saat ini. Namun, kekuatan hukum yang merusak sama sekali tidak mungkin kebal. Jika seseorang kebal terhadap kerusakan hukum, itu bukan masalah hukum, tetapi masalah kesatria itu sendiri. Zhu Hengyu sekarang kebal terhadap tingkat kerusakan hukum tertentu. Dapat dikatakan bahwa sangat sulit bagi seorang beku di bawah tubuh pertempuran Raja Iblis untuk menyakitinya dengan kekuatan hukum. Tapi, apakah Zhu Hengyu ini kebal terhadap kekuatan hukum yang merusak? Jelas tidak. Alasannya sederhana karena kekuatan lawan terlalu rendah, kekuatan Zhu Hengyu terlalu tinggi, dan celah kekuatan antara keduanya terlalu besar. Seorang anak berusia 3 tahun meninju, bahkan tidak menggaruknya. Tidak mungkin menyakiti orang dewasa. Tetapi dapatkah Anda mengatakan bahwa orang dewasa ini kebal terhadap serangan fisik? Jelas Anda tidak bisa. Saat Zhu Hengyu dengan cepat memikirkannya, 3 biksu di sisi berlawanan terbang semakin dekat. Akhirnya, biksu iblis dengan sayap iblis jatuh terpuruk dari udara. Tidak semua luka, dan pengaruh dari penjara Xuanbing. Poin kuncinya adalah sayap iblis, tetapi setelah demonisasi, tubuh pertempuran iblis mengembun. Keadaan iblis memiliki batas waktu. Semakin tinggi afinitas sihir, semakin lama bertahan. Namun, tidak peduli berapa lama, bagaimanapun juga ada batasannya, dan tidak mungkin untuk mempertahankannya dalam keadaan iblis tanpa batas. Bahkan Zhu Hengyu, yang memiliki kedekatan dengan afinitas magis yang tak terbatas, tidak dapat mempertahankan keadaan iblis tanpa batas. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, biksu iblis itu terhuyung-huyung dan mendarat di tanah. Saat keadaan iblis diangkat, kekuatannya tiba-tiba turun drastis. Awalnya, dia hampir tidak bisa melarikan diri. Tapi sekarang, setelah keadaan iblis dicabut, dia tidak akan lagi menjadi lawan-lawan. Wus-wus, itu sekitar 100 meter dari Zhu Hengyu. 3 sosok jatuh dari langit. Dalam 3 suara siulan berturut-turut, pembudidaya iblis, dan pembudidaya Phoenix semuanya berputar satu demi satu, membentuk tubuh manusia. Perlu disebutkan bahwa monster dan burung Phoenix, dalam bentuk pertempuran, hanya dapat meledak dengan semua kekuatan mereka dengan mengubah tubuh mereka. Ambil contoh perang klan Gosok klan iblis. Jika dia terbang dalam kondisi manusia, dia tidak akan bisa terbang sama sekali. Tapi begitu tubuh berubah menjadi elang yang bertarung di langit, ia bisa terbang secara alami. Dan kecepatan penerbangannya sangat cepat. Namun, meski tubuh lebih cocok untuk bertempur, tubuh tersebut tidak cocok untuk budidaya. Efek kultivasi dan kecepatan peningkatan jauh lebih lambat daripada bentuk manusia. Melihat ketiga orang itu tidak jauh, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas. Itu sebelum Zhu Hengyu membangkitkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dia tidak akan pernah ikut campur dalam hal seperti itu. Bagaimanapun, meskipun ras iblis adalah sebuah keluarga, tetapi dalam ras iblis saja, berapa banyak orang yang ingin menyakitinya.
Tapi sekarang, setelah membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menyaksikan biksu iblis dipenggal di depannya. Dan yang paling penting, saat biksu iblis mengangkat status demonisasi, dia menunjukkan warna aslinya. Zhu Hengyu dapat dengan jelas melihat bahwa itu ternyata adalah kecantikan yang cantik dan montok. Sebagai laki-laki dari ras yang sama, dia tidak peduli melihat perempuan dari ras yang sama dipenggal kepalanya. Benar-benar pengecut. Jelas ini telah merusak garis bawah Zhu Hengyu. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk melihat seorang wanita cantik dipenggal oleh orang jahat, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Melihat biksu dari ras iblis dan ras Phoenix, mereka terjebak dalam 3 atau 2 langkah, berencana untuk bekerja sama untuk membunuh biksu dari ras iblis. Zhu Hengyu menghela nafas panjang dan berteriak dengan keras, berhenti. Mendengar omelan Zhu Hengyu, biksu Feng Clan dan biksu Yao Clan memandang Zhu Hengyu untuk pertama kalinya. Ya, melihat Zhu Hengyu, biksu monster dan biksu keluarga Feng membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Melihat Zhu Hengyu dengan murung, pembudidaya iblis berkata dengan dingin, ini adalah sisa iblis lainnya. Sepertinya kita akan menerima pahala 2 kali lipat hari ini. Membunuh. Setelah melirik satu sama lain, Gosok dan Ais Luan Warlock bergegas. Menghadapi ini, mata Zhu Hengyu bersinar secara ilahi. Sambil memeriksa dengan tangan kanannya, dia langsung mengeluarkan tongkat petir. Trisula perak cerah Zhu Hengyu telah diserahkan kepada Liu Mei untuk digunakan. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tidak memiliki senjata apapun. Staf guntur ini tidak lebih dari staf yang ditemukan di Istana Iblis Kaisar S. Meskipun kekuatannya juga sangat bagus, ia dapat dianggap sebagai seorang prajurit sihir tingkat atas, tetapi secara umum, di dalam medan perang yang runtuh, kekuatannya hanya rata-rata. Memegang staf petir, Zhu Hengyu mengumpulkan kekuatan guntur di tubuhnya dan bergabung dengan kekuatan api penyucian. Cahaya petir api penyucian. Saat berikutnya, disertai dengan raungan Zhu Hengyu. Dalam sekejap ribuan lampu guntur, berpusat di Zhu Hengyu, menyembur ke segala arah. Dalam sekejap, Gosok dan Ais Luan Warlock mengalami hantaman keras dari guntur api penyucian. Biksu Mozu, yang hanya berjarak lebih dari 10 meter dari mereka tidak menderita luka apapun. Cahaya petir api penyucian. Melihat kedua pembudidaya itu gemetar hebat, mereka melangkah dan mengejar lagi. Setelah Zhu Hengyu melepaskan petir api penyucian pertama, dia segera melepaskan petir api penyucian kedua. Petir api penyucian adalah produk dari kekuatan api penyucian yang dikombinasikan dengan kekuatan guntur. Di antara mereka, kekuatan api penyucian secara khusus melukai jiwa, dan kekuatan guntur secara khusus melukai jiwa. Di bawah guntur api penyucian, dapat dikatakan bahwa semua jiwa terluka. Bahkan jika lawan memiliki tubuh yang kacau, itu tidak dapat menghentikan kekuatan api penyucian dan dampak kekerasan dari kekuatan guntur pada jiwa dan roh. Meskipun demikian, karena tingkat budidayanya yang tinggi, mereka tidak mudah dibombardir dan dibunuh. Namun, setelah dampak kekerasan pada roh dan jiwa, tubuh akan berhenti tanpa disengaja. Ini adalah hasil dari kekosongan jiwa dan kesadaran. Melihat Gosok yang terburu-buru dan Ais Luan Warlock, Zhu Hengyu tahu. Bahkan jika Anda menambahkannya, itu pasti bukan lawan-lawan. Tadi, 2 gelombang petir api penyucian dilepaskan berturut-turut, tetapi lawan hanya berhenti selama 2 saat. Adapun kerusakannya, tidak ada sama sekali. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan 2 lawan ini. Mempertimbangkan hal ini, Zhu Hengyu memadatkan tubuh iblis untuk pertama kalinya. Sepasang sayap iblis besar membentang dari belakang Zhu Hengyu. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu bergegas menuju biksu perempuan dari ras iblis. Sambil berlari cepat, Zhu Hengyu mengulurkan tangan dan berkata dengan keras, pegang tanganku. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, biksu wanita itu jelas sangat pintar, dan dia langsung menebak pikiran Zhu Hengyu. Jelas, Zhu Hengyu ingin terbang, dan omong-omong, dia juga menggantungnya di udara. Dengan cara ini, Anda bisa menyingkirkan kedua orang itu untuk sementara. Yang paling penting adalah sangat dekat dengan desa. Tunggu sebentar dan Anda bisa mencapai desa. Di dalam desa, penggunaan kekerasan dilarang. Jika tidak, sambaran guntur menghancurkan, dan bahkan alam leluhur mungkin jatuh. Melihat Zhu Hengyu bergegas ke arahnya, biksu wanita menawan dari Demon Rache tiba-tiba melompat dari tanah. Udara, biksu wanita tidak meraih tangan kanan Zhu Hengyu yang terulur. Sebaliknya, dia membuka lengan dan kakinya, seperti gurita, dan terjun ke pelukan Zhu Hengyu. Melihat sekeliling, di udara, biksu wanita gemuk itu membungkus leher Zhu Hengyu dengan kasih sayang yang tiada taraf. Sepasang kaki indah tergantung di pinggang Zhu Hengyu seperti pohon tua. Dengan tatapan tajam, Zhu Hengyu sepertinya memiliki ransel besar di dadanya. Namun, saya harus mengatakan, dalam postur tubuh seperti itu, Zhu Hengyu adalah cara paling nyaman untuk mengerahkan kekuatan. Meskipun dia jauh lebih berat, tindakannya tidak akan dibatasi dengan cara apapun. Mengibaskan sayapnya, Zhu Hengyu meletakkan tangannya erat-erat di punggung lawan. Biksu perempuan dari ras iblis, lengan dan kakinya tertancap kuat pada tubuh Zhu Hengyu.
Tapi seluruh batang tubuh tidak begitu bugar. Begitu terbang dengan kecepatan tinggi dan volume tidak cukup kecil, hambatan akan meningkat secara geometris. Oleh karena itu, lengan Zhu Hengyu, seperti sabuk pengaman, diikat erat di pinggang biksu wanita. Di tanah, pembudidaya Phoenix dan monster Rache bergegas untuk beberapa langkah, menendang kakinya dan melompat ke udara. Di udara, para biksu dari klan Feng dan para biksu dari klan Yao langsung mengubah tubuh mereka. Elang yang sangat kuat dengan lebar sayap lebih dari 3 meter. Bing Luan dengan lebar sayap sedikit lebih dari 2 meter dan seluruh tubuh berwarna biru es. Setelah menggambar busur anggun di udara, dia mengejar Zhu Hengyu. Ya. Saat berikutnya, ribuan bila angin emas, seperti sekelompok tawon yang marah, memotong ke arah Zhu Hengyu. Menghadapi 2 atau 3.000 bila angin itu, Zhu Hengyu tetap bergeming, mengepakkan sayapnya dan terbang dengan kecepatan penuh. Bukannya dia tidak ingin menghindarinya, ini benar-benar terlalu banyak bila angin, terlalu padat dan tidak ada ruang untuk menghindarinya. Namun, hingga saat ini, Zhu Hengyu tidak perlu menggunakan tubuhnya untuk bertarung. Pada saat berpikir, perisai kekuatan sumber terbuka seketika. Dalam sekejap, merah, biru, emas, perak dan hijau, sinar 5 warna melambai di sekitar Zhu Hengyu. Cici. Saat berikutnya, dalam suara siulan yang padat ribuan bila angin menebas. Di bawah pemotongan bila angin yang tebal, Zhu Hengyu dengan tenang mengamati keadaan perisai kejadian 5 elemen. 5 elemen sumber kekuatan perisai sumber Zhu Hengyu, total kekuatan telah mencapai 3,8 miliar derajat. Perlu disebutkan bahwa, ketika perisai kekuatan sumber 5 elemen mencapai 3,6 miliar derajat, perisai genesis telah ditingkatkan kualitasnya. 36 adalah bilangan Tiangang. Sebab, setelah memiliki sumber 3,6 miliar, perisai kejadian 5 elemen bawaan telah dipromosikan menjadi perisai kejadian Tiangang 5 elemen bawaan, disebut sebagai perisai kejadian Tiangang. Perisai kekuatan sumber seperti gelembung asli sekarang telah berevolusi menjadi cahaya 5 warna. Setelah perisai kekuatan sumber Tiangang diaktifkan, apa yang muncul di sekitar Zhu Hengyu bukan lagi perisai seperti gelembung sabun. Tapi dengan Zhu Hengyu sebagai pusatnya, memancarkan cahaya pelangi seperti pelangi. Melihat sekeliling, 2 atau 3.000 bila angin itu berada dalam jarak 1 meter untuk mencapai tubuh Zhu Hengyu. Setelah terkena cahaya brilian 5 warna itu langsung diimbangi oleh Tiangang Genesis Shield. Namun sebaliknya, pada saat yang sama bila angin diimbangi, sumber daya Zhu Hengyu juga berkurang dengan cepat. Setiap bila angin dapat melemahkan puluhan ribu poin dari kekuatan sumber 5 elemen. 3.000 bila angin mengurangi kekuatan sumber 5 elemen lebih dari 30 juta. Selama pengamatan Zhu Hengyu, Ice Luan Warlock membuka mulutnya dengan keras dan menyemprotkan arus dingin sedingin es ke Zhu Hengyu. Berderak, dalam suara yang tajam, perisai Yuan Li Zhu Hengyu segera mengalami serangan pembekuan. Meski hanya ada satu serangan pembekuan, tetapi kekuatan pembekuan ini memiliki efek pembekuan yang terus-menerus. Setelah setiap waktu nafas, kekuatan pembekuan akan mengeluarkan rasa dingin, menyerang perisai daya sumber. Setiap udara dingin akan mengurangi perisai kekuatan sumber dengan jutaan kekuatan sumber. Sebaliknya, serangan Bing Luan sepertinya jauh dari Jenderal Gosauk Crush Monster. Namun nyatanya, tidak demikian. Jenderal Gosauk, hasil utama. 3.000 bila angin menyapu, yang bisa menyebabkan pukulan dahsyat ke target dalam sekejap. Hanya dalam beberapa napas, kekuatan perisai Zhu Hengyu berkurang lebih dari 30 juta. Sebaliknya, nafas dingin Bing Luan sebenarnya bukan tentang kerusakan. Frost Breath adalah spell terkontrol dengan kontrol sebagai andalan dan damage sebagai suplemen. Begitu dilepaskan, lawan bisa langsung dibekukan. Jenis mantra yang secara langsung mempengaruhi tubuh target dan memenjarakan target dengan es yang dalam tidak bisa kebal. Sederhananya, ini seperti membuat sangkar dan memasukkan Anda ke dalamnya. Bagaimana cara kebal? Yang disebut kekebalan sebenarnya adalah sejenis perlawanan. Resistensi yang disebut, tidak ada cara untuk menolak benda nyata. Tapi hari ini, Bing Luan ini dianggap lawan. Awalnya, setelah nafas es diaktifkan, itu pasti akan memadatkan penjara es di luar tubuh target. Benar-benar menjebak lawan. Satu-satunya cara untuk memecahkan penjara es ini adalah dengan menghancurkannya dengan kekuatan. Yang disebut hukum kekebalan tidak berguna. Tapi masalahnya sekarang adalah, perisai kekuatan sumber Zhu Hengyu adalah perisai kekuatan sumber 5 elemen bawaan. Kekuatan 5 elemen di perisai. Saat nafas dingin menimpa Zhu Hengyu, perisai kekuatan sumber 5 elemen, 5 sinar pelangi, langsung mengalir pergi. Bagian terluar adalah kekuatan bumi emas. Di bawah gaya sumber bumi adalah gaya sumber api. Di antaranya, tenaga sumber tanah dapat mengatasi tenaga sumber air. Sedangkan kekuatan sumber api biokimia kekuatan sumber tanah, juga dapat mengimbangi gaya pembekuan oleh suhu api. Dengan cara ini, penjara es Bing Luan tidak dapat dibentuk sama sekali. Nafas sedingin es itu telah menyebabkan pengurangan tertentu dalam kekuatan sumber dari perisai kekuatan sumber, tapi es telah membeku, tapi itu belum terkondensasi, jadi itu benar-benar diimbangi.
Jenderal Setan Gosok ini, dan penyihir Luan Es ini, adalah pasangan. Mereka berburu di medan perang yang runtuh ini sepanjang tahun, berburu kristal kekacauan, serta pedang kehancuran dan baju besi kehancuran. Selama pertempuran, mereka mengandalkan keunggulan terbang untuk menyerang para pejuang yang roboh dari udara. Di antara mereka, penyihir Bing Luan bertanggung jawab untuk melepaskan napas es dan membatasi tindakan para prajurit yang roboh. Dan Jenderal Gosok, melepaskan bila angin yang tak terhitung jumlahnya, dengan hasil yang keras memenggal kepala para prajurit yang roboh. Untuk waktu yang lama, pasangan itu hampir tidak menguntungkan. Terlepas dari apakah targetnya adalah untuk menghancurkan para prajurit atau para prajurit, mereka semua jatuh di bawah tangan mereka sendiri. Kontrol pembekuan Ice Luan Warlock dan keberanian tingkat kehancuran dari Gosok Warlord. Kombinasi keduanya sangat sempurna. Tapi hari ini, mereka akhirnya bertemu musuh bebuyutan itu. Ketiga ribu bila angin yang dilepaskan oleh Jenderal Gosok diimbangi oleh perisai kekuatan asal geng surgawi Zhu Hengyu. Nafas dingin Ice Luan Warlock juga benar-benar diimbangi. Yang paling penting adalah, berharap untuk mengejar ketinggalan dengan Zhu Hengyu. Di udara, Zhu Hengyu langsung meluncurkan petir api penyucian. Ribuan guntur terpancar, seketika membuat pikiran pasangan itu kosong. Ketika dia kembali ke akal sehatnya lagi, tubuhnya telah menukik dari udara menuju tanah. Jika bukan karena keterampilan terbang mereka benar-benar lulus ujian dan menyesuaikan arah pada waktunya. Kali ini, seseorang harus menghantam tanah dengan satu kepala. Mereka saling memandang, lalu memandang desa yang menjulang tidak jauh di depan. Dalam keputusasaan, Gosok dan Ice Luan Warlock berbalik dan pergi. Mereka telah ditentukan. Dengan mereka berdua, mustahil untuk mengalahkan lawan seperti itu. Tidak ada lagi. Kuncinya adalah perisai asli pria itu terlalu tebal. Demon Gosok akan membombardir lebih dari 3000 bila angin tanpa pandang bulu, tetapi perisai sumber daya lawan tidak melihat adanya redaman. Jelas, kerusakan yang dia sebabkan kurang dari 1% dari total kekuatan perisai sumber daya lawan. Jika Anda ingin benar-benar menghancurkan perisai kekuatan sumber lawan, Anda harus terus-menerus melepaskan lebih dari 100 serangan langit berbilah angin sebelum memungkinkan. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa Jenderal Setan Gosok hanya akan meluncurkan serangan surgawi pisau angin terus-menerus paling banyak 20 atau 30 kali. Bagaimana itu bisa diluncurkan lebih dari 100 kali berturut-turut? Apalagi desa itu sudah berjarak sekitar 1000 meter. Jarak seperti itu bisa dicapai dalam sekejap. Tidak ada banyak waktu untuk membiarkan dia melepaskan 100 serangan angin dan pedang. Oleh karena itu, meskipun dia sangat tidak mau di dalam hatinya, Gosok dan Ice Luan Warlock harus berbalik dan pergi. Karena telah ditakdirkan untuk gagal, itu harus dihentikan begitu saja. Stop loss dalam waktu adalah kursus wajib untuk semua master. Terbang sampai ke pintu masuk desa, Zhu Hengyu jatuh dari langit. Menginjak tanah dengan kedua kaki, menoleh untuk melihat Panglima Perang Gosok dan penyihir Es Luan telah pergi. Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas lega. Berbalik, melihat wajah cantik dari pembudidaya iblis di dekatnya, Zhu Hengyu berkata sedikit malu-malu, "Oke, kamu aman, turun." Hehe. Melihat Zhu Hengyu sedikit pemalu, bahkan wajahnya pun sedikit merah dan pemalu. Biksu iblis tidak bisa menahan tawa. Lihat lebih dekat, Zhu Hengyu adalah pria tampan dengan bibir merah dan gigi putih, serta wajah seperti mahkota batu giok. Memegang leher Zhu Hengyu dengan erat, biksu perempuan dari ras iblis berkata dengan manis, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak punya apa-apa untuk membalasmu. Aku akan memberikan ciuman pertamaku." "Apa?" Zhu Hengyu kaget saat mendengar kata-kata biksu wanita dari ras iblis. "Ketika saya membuka mulut, saya akan mengatakan tidak." Tapi tidak pernah disangka, biksu wanita itu mengintip dengan garang. Bibir merah kemerahan langsung tercetak di bibir Zhu Hengyu. Ledakan. Sejenak Zhu Hengyu hanya merasakan raungan di benaknya. Dengan marah melirik biksu perempuan dari ras iblis, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oke, sekarang kamu aman, dan aku akan menerima hadiahmu. Aku sedikit lelah, jadi aku akan pergi dulu." Sambil mendesah, biksu iblis wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, aku akan menjeratmu. Aku hanya ingin membalas budi kamu." Melihat biksu perempuan dari ras iblis, Zhu Hengyu sedikit malu dan berkata, "Jangan salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Kenali satu sama lain." Selanjutnya Zhu Hengyu, "Saya membalas rasa terima kasih, dan saya tidak membicarakannya. Tidak masalah jika saya mengetahui identitas satu sama lain." Biksu iblis itu menyela, "Anda bisa memanggil saya Yaer. Adapun nama belakang saya dan di mana saya tinggal, saya tidak perlu menjelaskannya." Sambil berbicara, Yaer berjalan cepat keluar desa. Bahkan, dia jatuh cinta pada Zhu Hengyu pada pandangan pertama. Pada saat itu, di bawah pengejaran Jenderal Setan Gosok dan penyihir Bing Luan, dia sebenarnya pasti akan mati. Tapi tepat ketika dia akan kelelahan, Zhu Hengyu muncul di depannya seperti seorang prajurit sihir. Untuk bertahan hidup, Yaer terbang, anggota tubuhnya melingkari tubuh Zhu Hengyu. Di saat yang sama, lengan kuat Zhu Hengyu memeluk pinggangnya dengan erat. Bertatap muka, keduanya berpelukan erat.
Wajah satu sama lain hanya berjarak sekitar 10 cm. Jarak dekat, Yaer terpesona oleh wajah tampan Zhu Hengyu hanya dengan satu pandangan. Di dunia ini, bagaimana bisa ada pria tampan dan tampan di Yusu? Apalagi mereka berdua saling berpelukan erat. Hidung Yaer bahkan bisa mencium aroma tubuhnya dengan jelas. Di telinganya, dia bisa mendengar nafasnya dengan jelas. Dalam keadaan sangat fit, Yaer benar-benar ketagihan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang wanita untuk jatuh cinta dengan seorang pria? Satu pandangan saja sudah cukup. Jika dia tidak benar-benar jatuh cinta dengan Zhu Hengyu, bagaimana mungkin dia mengirim ciuman pertamanya dengan santai? Dia harus meninggalkan desa. Desa ini terlalu kecil, jika Anda menginap mudah untuk bertemu lagi dengan Zhu Hengyu. Ronde kehancuran medan perang ini baru saja dimulai. Selalu bersembunyi di desa bukanlah solusi. Meskipun seseorang mengejar dan membunuhnya di luar, ini bukan pertama kalinya terjadi. Tetapi setiap kali Anda memasuki medan perang kehancuran, itu pasti akan terjadi. Jika Anda tidak berani keluar karena seseorang mengejar Anda, kemudian, dia tidak perlu masuk sama sekali. Selama puluhan ribu tahun terakhir, dia telah menghadapi situasi seperti itu. Belum lagi bagaimana Yaer. Di sisi lain, Zhu Hengyu pulih. Di dalam hati, Zhu Hengyu bukanlah tipe orang yang suka memanfaatkan perempuan. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu tahu. Kami masih harus menempatkan energi kami di jalan yang benar. Pertempuran kemarin memberi Zhu Hengyu banyak inspirasi. Selama ini, Zhu Hengyu terperangkap di sebuah tanduk. Dia keliru mengira bahwa lawan sudah cukup kuat untuk dikendalikan oleh hukum kekebalan. Kemudian ketahanan terhadap kerusakan dari hukum harus terlalu tinggi. Master yang ingin melukai tubuh Chaos hanya dapat menggunakan semangat juang Chaos. Kekuatan hukum biasa hampir tidak efektif. Tapi jelas sekali, ide ini jelas salah. Memang, pembudidaya tubuh pertempuran Chaos perlawanan hukumnya sangat menakutkan. Tidak hanya kebal terhadap kendali kekuasaan hukum. Bahkan kerusakan kekuatan hukum bisa kebal sekitar 90%. Tapi Zhu Hengyu selalu mengabaikan satu hal. Inilah yang dia miliki sekarang bukanlah kekuatan yang diperoleh dari 5 elemen. Dalam tubuhnya saat ini, dia penuh dengan udara yang kacau, sumber kekuatan. Mari kita bicarakan tentang itu. Kekuatan sumber ini sebenarnya adalah bentuk kekacauan yang terkondensasi, kekuatan bawaan dari 5 elemen. Kekuatan 5 elemen juga dibagi menjadi bawaan dan diperoleh. Kekuatan yang diperoleh dari 5 elemen diuraikan oleh Key of Chaos. Di sisi lain, Key of Chaos terdiri dari Ki 5 elemen. Tapi ketahuilah, bahkan Key of Chaos memiliki atribut. Meskipun Key of Chaos mengandung kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, dan 5 elemen, namun kekuatan kelima elemen yang terdapat dalam Key of Chaos itu sendiri tidak seimbang. Jika itu benar-benar seimbang sempurna, maka itu akan diam. Tapi nyatanya, suasana kekacauan itu tirani. Angin bertiup kencang, dan lautan kacau yang megah penuh dengan badai, dan tidak ada saat yang tenang. Key of Chaos berisi kekuatan 5 elemen. Sama seperti biji logam. Menurut proporsi yang berbeda dari 5 elemen bawaan, Key of Chaos juga dibagi menjadi 5 jenis. Kandungan sifat kayu bawaan yang tinggi merupakan sumber tenaga kayu. Kandungan logam bawaan yang tinggi adalah Jinyuanli. Begitu seterusnya. Misalnya, akar spiritual bawaan adalah perwakilan. Akar roh bawaan sebenarnya adalah makhluk semrawut dengan proporsi atribut kayu tertinggi. Namun, atribut kayu dari akar spiritual bawaan adalah kayu bawaan, bukan kayu yang diperoleh. Terus terang, 5 elemen lusa memang hilang. Tidak ada ancaman sama sekali terhadap kekuatan badan perang Chaos. Menghadapi kekacauan di 7 jam, itu hanya dapat memainkan 1/10 dari efektivitasnya. Tapi 5 elemen bawaan masih sangat kuat. Hanya saja 5 unsur bawaan sudah ada sebelum langit terbukanya. Ketika langit dan bumi tidak terbagi, sisi yang sudah ada disebut Xiantian. Setelah pembukaan pertama dunia, yang lahir adalah lusa. Yang disebut kongenital dan nurture berarti bukaan langit adalah simpulnya. Selain akar spiritual, hal yang sama berlaku untuk para beku dari semua ras. Misalnya, Zulong atribut kayu, dan Zufeng atribut api. Mereka semua adalah kekuatan kacau yang ada sebelum langit dibuka. Apa yang mereka miliki adalah kayu bawaan dan api bawaan. Siapa yang berani mengatakan bahwa itu bisa kebal terhadap kekuatan naga leluhur dan leluhur Phoenix? Tubuh pertempuran kekacauan tidak maha kuasa, apalagi tak terkalahkan. Tubuh pertempuran yang kacau telah melompat keluar dari 3 alam, bukan di antara 5 elemen. Semua hukum lusa sulit untuk dilakukan dengannya. Di dunia ini, mereka memang bisa tanpa hukum. Namun, meskipun dunia ini besar, itu bukan yang terbesar. Meskipun Tiandao kuat, itu bukan yang terkuat. Penuaan itu baik, ada orang di luar dunia, ada hari-hari di luar dunia. Di atas jalan surga, sebenarnya ada jalan yang bagus. Jalan ini mencakup segalanya dan makhluk tertinggi. Di bawah jalan raya, termasuk Laut Chaos, itu juga mencakup dunia tempat tinggal Zhu Hengyu sekarang. Dapat dikatakan bahwa di bawah jalan surga berkuasa. Jalan surgawi di langit tidak lain adalah jejak langit dan bumi.
Hanya jalan all-inclusive yang benar-benar tertinggi. Jalannya adalah yang tertinggi, terkuat. Oleh karena itu, meskipun hukum surga, kekuatan tubuh pertempuran yang kacau, itu hampir tidak berguna. Namun, masih ada jalan di atas surga. Hukum surga sudah tidak baik lagi, tetapi hukum jalan raya masih tirani. Dan kekuatan dari 5 elemen bawaan. Faktanya, ini adalah kekuatan dari 5 elemen di bawah jalan. Bahkan kekuatan kehancuran yang meruntuhkan semua hukum surga. Faktanya, itu hanyalah kekuatan hukum di bawah jalan. Hukum keruntuhan bukanlah hukum surga. Ini adalah hukum yang menentang surga di bawah jalan raya. Hingga saat ini, Zhu Hengyu memiliki kekuatan sumber 3,8 miliar 5 elemen. Dan yang disebut kekuatan sumber 5 elemen ini sebenarnya adalah aturan 5 elemen di bawah jalan hebat. Oleh karena itu, hal terpenting bagi Zhu Hengyu sekarang adalah memahami jalan dan mengendalikan hukum jalan. Setelah Anda menguasai hukum Dao, Anda dapat menggunakan kekuatan sumber 5 elemen sebagai energi untuk mengaktifkan Dao mantra. Dengan cara ini, kekuatan Zhu Hengyu akan mencapai lompatan kualitatif. Zhu Hengyu ingin menerobos sakramen cahaya putih dan secara resmi memasuki tubuh pertarungan yang kacau. Langkah paling kritis adalah memahami dan mengendalikan hukum Dao besar. Ketika dia menyadari dan menguasai mantra yang hebat, sakramen cahaya putihnya kemudian akan dipromosikan menjadi tubuh pertarungan yang kacau. Perlu disebutkan bahwa, pengetahuan Zhu Hengyu tentang kekuatan perampokan guntur di laut sebenarnya adalah perampokan guntur di langit, bukan guntur-guntur di jalan besar. Guntur kesengsaraan surgawi tidak berguna bagi para pembudidaya tubuh pertempuran Chaos. Sebagai hukum surga, hanya ada 10% kerusakan pada biksu dari tubuh Chaos. Ini juga alasan mengapa kekuatan Jielei tidak bisa melukai para prajurit yang roboh itu. Bukan karena kekuatan perampokan guntur tidak cukup, tetapi guntur-guntur adalah salah satu dari 3.000 hukum perampokan guntur jalan surgawi, bukan salah satu dari 3.000 perampokan guntur di jalan besar. Oleh karena itu, hampir tidak ada artinya untuk terus menyerap kekuatan 3.000 kesengsaraan. Bahkan jika mereka semua terserap, mereka akan dilepaskan dengan setengah usaha. Setelah melemahkan 10 kali kekuatannya, sangat sulit bagi surga untuk menghormati guntur untuk benar-benar membahayakan tubuh yang kacau itu. Bahkan, bagi para beku yang belum berlatih, yang disebut tubuh pertarungan kacau juga disebut santo surga. Ekaristi cahaya putih Zhu Hengyu saat ini sebenarnya adalah orang suci semu. Bayangkan saja, mungkinkah orang suci itu disakiti oleh guntur surga? Tentu saja tidak. Bahkan jika mereka tidak sepenuhnya kebal, mereka setidaknya akan menahan 90% dari kekuatan gemuruh. Penilaian orang-orang suci di dunia kultivasi bukan untuk menjalani kehidupan yang sama dengan langit dan bumi, dan tidak untuk selamanya. Di antara 10.000 bencana ini, 3.000 bencana dari 3.000 bencana guntur termasuk. Selain itu, harus diulangi lagi. Sampai saat ini, Zhu Hengyu baru saja membeli Rana Ekaristi Cahaya Putih. Untuk saat ini, dia masih jauh dari tubuh pertarungan yang kacau balau. Kita bahkan bisa mengatakan, sejak saat Zhu Hengyu masih menjadi Chu Xingyun. Hitung dari hari saat Chu Xingyun bereinkarnasi dan dibangun kembali. Saya telah berlatih sampai hari ini, dan jalan yang saya lalui tidak sebesar jarak antara hari-hari awal tubuh Sein Cahaya Putih dan badan perang Chaos. Beberapa orang mungkin menganggapnya berlebihan dan sama sekali tidak logis. Namun, nyatakan dalam angka. Intensitas energi Ekaristi Cahaya Putih, jika 8 angka, adalah 10 juta. Maka tubuh pertarungan yang kacau adalah 9 angka, 100 juta. Hingga saat ini, intensitas energi Zhu Hengyu baru mencapai 10 juta. Apakah jarak antara 10 juta dan 100 juta lebih jauh dari jarak antara 10 dan 10 juta, 9 kali lebih jauh? Ini hanyalah celah energi. Dalam hal energi, Zhu Hengyu hampir selesai. Dalam 10 tahun terakhir, Zhu Hengyu telah menyapu medan perang Aoki berkali-kali. Setiap kali Anda bisa mendapatkan sekitar 1 miliar tenaga sumber kayu. Kemudian, di bawah aksi tubuh roh 5 elemen bawaan, kekuatan sumber kayu diubah menjadi kekuatan 4 elemen lainnya. Sekarang, Zhu Hengyu sudah memiliki sumber daya 3,8 miliar. Jangan pikir ini banyak. 3,8 miliar tidak lebih dari perisai kekuatan sumber 10 tingkat. Dan level penuh dari perisai kekuatan sumber adalah 3000. Dalam kondisi level penuh, sumber kekuatan yang dimiliki akan mencapai angka 3 diikuti oleh 3000. Itu adalah ketinggian yang menakutkan yang tidak bisa disimpulkan dengan kata-kata. Semua seutuhnya. Kekuatan Zhu Hengyu masih sangat bagus, tetapi ini tidak buruk dibandingkan dengan kultivator yang diperoleh. Pada saat ini, Zhu Hengyu benar-benar telah mencapai alam semu. Satu langkah lebih jauh, dia akan menjadi orang suci di surga. Tapi tempat paling memalukan sebenarnya ada di sini. Zhu Hengyu, orang bijak, memasuki medan perang keruntuhan dan menghadapi kekuatan tubuh yang kacau. Meskipun sebagian besar dari orang-orang ini belum membudidayakan Dao Surgawi, kekuatan individu mereka tidak kalah dengan orang suci Dao Surgawi. Oleh karena itu, Zhu Hengyu akan teregang jika dia menghadapi pertempuran.
Mungkin seseorang akan mempertanyakan, bukankah orang suci dari surga adalah yang terkuat? Jadi, apa orang-orang ini yang menjadi inti dari medan perang yang runtuh? Pertama-tama, ada surga di luar langit, dan ada orang kudus surgawi lainnya selain orang-orang kudus surgawi. Di satu dunia, orang suci surga memang yang terkuat. Tapi selain orang suci surgawi, bukankah masih ada iblis surgawi ekstrateritorial? Apakah sihir itu? Faktanya, orang bijak dan iblis adalah satu tubuh tetapi dua sisi. Apa yang baik untuk dunia ini dan miliaran makhluk di dunia ini adalah yang kudus. Sebaliknya, yang berbahaya bagi dunia ini dan miliaran makhluk di dunia ini adalah iblis. Sejak mereka menginvasi dunia ini, mereka secara alami disebut iblis. Tidak bisa disebut orang suci ekstrateritorial. Secara keseluruhan, iblis ekstrateritorial adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan orang suci surga. Namun, tidak mudah bagi iblis surgawi ekstrateritorial untuk mengalahkan orang suci surgawi. Seperti kata pepatah lama, saya bertanggung jawab atas wilayah saya. Di dunianya sendiri, sangat sulit bagi iblis ekstrateritorial untuk mengalahkan seorang suci surga. Di dunianya sendiri, orang suci surga dan bumi dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatannya berkali-kali. Bahkan jika itu sekuat iblis ekstrateritorial, sulit untuk mengalahkan orang suci surgawi di dalam wilayah orang suci surgawi. Yang memalukan sekarang adalah Zhu Hengyu belum menjadi orang suci. Untuk saat ini, dia hanyalah seorang yang pura-pura bijak. Perbedaan terbesar antara Kuaso Sage dan Sage adalah, orang suci itu memahami hukum surga, dan sesuai dengan caranya. Orang suci surga adalah tangan kanan surga. Saat berperang, orang-orang kudus surgawi dapat mengendalikan kekuatan surgawi dan bumi serta berperang melawan musuh. Namun, jalan seperti itu jelas tidak cocok untuk Zhu Hengyu. Sebagai leluhur iblis, misinya adalah menghancurkan Dao Surga, sebuah eksistensi yang menentang Dao Surga. Bagaimana ini membuatnya cocok? Jika Anda benar-benar cocok, Anda akan dilenyapkan oleh surga dalam beberapa menit. Selain itu, cara orang suci surga tidak cocok untuk Zhu Hengyu. Orang suci surga sebenarnya adalah orang suci semu yang telah menguasai hukum dan mengikuti Tao. Belum lagi, Zhu Hengyu, sebagai leluhur iblis, sama sekali tidak cocok dengan tubuhnya. Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan pernah memilih. Bagaimanapun, kekuatan orang suci surgawi sebenarnya dipinjam. Orang suci surga sebenarnya mengendalikan kekuatan surga, bukan kekuatannya sendiri. Orang suci surgawi memang tak terkalahkan di satu dunia. Namun, meninggalkan dunia ini, dia sebenarnya hanyalah seorang petapa. Karena hukum dunia lain, mustahil untuk memegangnya di tangannya. Dia tidak memiliki cara untuk menggabungkan dua langit dengan satu tubuh. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tidak cocok, dia juga tidak menyukai jalan orang suci surgawi. Jika Anda tidak dapat menyesuaikan Tao dengan tubuh Anda, maka Anda hanya dapat membuktikan Tao dengan kekuatan. Meski Zhu Hengyu belum mempertimbangkan masalah ini, nyatanya dia sudah berada di jalur ini. Sampai sekarang, di dalam badan hukum Suantian, pedang runtuh dan baju besi kehancuran terintegrasi. Kekuatan kehancuran yang terkandung di dalamnya adalah kekuatan tertinggi dari hukum keruntuhan. Jalan runtuh justru merupakan jalan yang paling cocok untuk Zhu Hengyu. Apalagi cara keruntuhan sama sekali berbeda dengan cara lain. Jalan keruntuhan tidak membutuhkan pencerahan, hanya akumulasi. Setelah mengumpulkan daya putus yang cukup, perubahan kuantitatif akan memicu perubahan kualitatif. Orang-orang kudus surgawi adalah raja. Membuktikan Tao dengan kekuatan mendominasi. Dia sombong dan tidak memberitahu Anda apapun. Siapapun yang memiliki tinju yang lebih keras adalah bosnya. Oleh karena itu, sekarang, tubuh Suantian Dharma Zhu Hengyu sebenarnya sangat benar, dan dia berada di jalur untuk membuktikan Tao dengan kekuatan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.